Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Bisa ya. Hari ini kita akan bincang-bincang terkait tentang pelaksanaan panjenengan di kelas. Nah, nanti sistemnya hari ini adalah bincang-bincang pra observasi saya di kelas jenengan besok pagi. Kemudian kita lanjutkan besok pagi jenengan pembelajaran di kelas, saya observasi. Besok paginya lagi kita akan melaksanakan bincang-bincang terkait pasca pelaksanaan observasi saya di kelas. Seperti itu ya Ibu? Oke, kita sepakati nih. Baik. Oke. Bisa dia mengampu mapel apa ya? Matematika. Kemudian ngajar di kelas berapa besok Ibu? Besok ngajar di kelas 11 TKR 1. Rencana di ruang 7 jam pertama sampai jam ketiga. Pertama sampai jam 3. Baik. Oke Bu. Sebelum kita melaksanakan kegiatan besok pagi, nah hari ini coba Ibu ceritakan kira-kira besok pembelajarannya Ibu seperti apa? Untuk pembelajaran saya besok, rencana saya ambil elemen geometri, kemudian capaian pembelajarannya tentang lingkaran, materinya tentang menentukan panjang busur dan luas juring lingkaran. Seperti itu. Oke, berarti elemennya nanti tentang geometri dan tentang materi lingkaran, tapi lebih dispesifikkan ke luas juring dan panjang busur lingkaran, seperti itu Ibu? Betul. Baik. Kemudian di pembelajaran besok yang ingin Ibu kembangkan, yang hendak dicapai dalam pengembangan ini apa? Untuk pembelajaran besok itu yang akan saya kembangkan yaitu peserta didik dapat membuat sebuah proyek mengenai alat peraga lingkaran untuk menentukan luas juring dan panjang busur lingkaran. Sepertinya kayak gitu. Kemudian nanti akan saya pakai model pembelajaran project based learning dengan cara diskusi kelompok. Kemudian nanti waktu presentasinya saya pakai kayak pameran gitu, jadi pakai strategi to stay. Jadi ada 2 anggota kelompok yang tinggal di setan, ada 2 kelompok yang berkunjung ke kelompok lain. Oke, baik. Jadi pembelajaran besok pagi itu Ibu pengen murid-murid jenengan bisa membuat proyek alat peraga lingkaran seperti itu ya? Betul. Kemudian menggunakan strategi project based learning, kemudian hasilnya didiskusikan menggunakan tools seperti itu. Jadi nanti bukan diskusinya Ibu, nanti itu presentasinya. Presentasinya. Oke. Berarti intinya nanti pakai PJBL didiskusikan hasilnya seperti apa, kemudian presentasinya menggunakan tools di mana 2 anak tadi berkeliling cari informasi dan habis itu kembali ke kelompoknya memberikan informasi pada teman yang ada di situ gitu ya. Betul. Baik Ibu, bincang-bincang kita hari ini seperti ini, kemudian sampai ketemu besok pagi di pembelajaran Ibu dan semoga berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bisa dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Monggo dimulai doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Tinggi loh ya. Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan tentang lingkaran ya. Kita mau menentukan luas juring dan panjang busur lingkaran. Kemarin begitu ya, sudah kasih tahu ya. Kemudian nanti rencana kita mau bikin project ya. Kalau anak-anak nanti dibagi jadi beberapa kelompok ya, seperti itu. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menentukan luas juring lingkaran. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan panjang busur lingkaran. Kemarin sekilas sudah pernah ya, saya ingatkan lagi ya. Unsur-unsur lingkaran ya, ada juring, kemudian ada busur, titik pusat dan sebagainya ya. Nah, kemudian untuk luas lingkaran kemarin apa rumusnya? Ada yang bisa mungkin? Yang masih ingat? Ya. Luas lingkaran sama dengan PR kuadrat ya, bagus. Kemudian untuk keliling lingkaran yang masih ingat siapa? Oke. 2 kali Pi kali R ya, oke. Untuk lingkaran harga Pi-nya berapa? Harga Pi berapa? Yang cewek, Mbak? Harga Pi? Untuk menghitung keliling dan luas lingkaran Pi bisono berapa harga Pi-nya? 22/7. Ada syaratnya enggak? Oke, betul, yang pelipatan 7. Kemudian yang kedua ada lagi nggak? 3,14. Syaratnya yang selain apa yang bukan kelipatan 7. Apa yang kelipatan 7-nya? Apanya? Jari-jarinya. Berarti tadi unsur-unsur lingkaran termasuk jari-jari ya. Ya, untuk hari ini kita akan belajar membuat proyek alat peraga lingkaran. Nah, di situ nanti di alat peraga itu nanti untuk memudahkan kalian untuk mencari panjang busur dan luas juring lingkaran. Kemarin sudah
jari-jari. Kamu yang Itulah ya. Kita member gini terus terang. ya bang, atau semua atau mau diarsir ke merah. Kemarin itu di TKR 2 itu ada yang satu mau ngasih warna. Ini duduk. Berjumlahnya nggak boleh sama. 90 sudah. 15 Bu. 30 sudah. Ini 45 Bu. 4. Adil guyur. Selesai. Derajat piro? Tong ini derajat piro? Cari tempat.
Kesimpulannya apa dari diskusi tadi? Kerjasama. Dapat menentukan luas lingkaran. Rumusnya bagaimana? Sudut yang diketahui satu lingkaran penuh ya, sudut satu lingkaran penuh ya. Kalikan kalau luas durian kali luas ini. Saya tanya dari pembelajaran yang tadi yang sudah kalian laksanakan tadi, menurut kalian bisa memahami materi dengan mudah apa tidak? Senang apa enggak? Kayaknya tahu apa enggak? Kenapa? Pusing. Pusing, kalau pusing nanti itu ya beli basket aja biar sembuh. Oke, sementara untuk pelajaran minggu depan kita lanjut ke CP yang selanjutnya ya, yaitu tentang apa? Peluang. Oke. Terima kasih karena waktunya sudah habis. Saya akhiri. Jangan lupa dipersiapkan di rumah bisa belajar atau browsing tentang materi peluang. Oke ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa diambil terus dikumpulkan. Solasinya dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Eko selaku PP saya. Kemudian selamat datang Bu Satya selaku rekan sejawat yang salah konsa observasi di kelas kemarin. Oke, hari ini kita akan bincang-bincang pasca observasi saya di kelas. Seperti itu. Mohon izin Pak Eko untuk saya melakukan bincang-bincang dengan rekan sejawat saya setelah melakukan observasi di kelas kemarin. Baik, terima kasih. Oke. Baik Ibu, kemarin kita bersama sudah berada di kelas pembelajaran jenengan G. Oke. Apa yang dapat Ibu refleksikan tentang pembelajaran kemarin? Ya, dari pembelajaran kemarin itu saya mencoba untuk menerapkan model project based learning ke kelas 11 PKN 1 untuk membuat sebuah alat peraga. Projectnya berbentuk alat peraga berupa lingkaran. Dari situ nanti tujuannya peserta didik nanti bisa menentukan panjang busur lingkaran sama luas juring lingkaran. Jadi nanti anak-anak bisa mengambil salah satu sudut yang mereka inginkan seperti itu. Kemudian di pembelajaran kemarin itu selain membuat project itu setelah membuat project itu anak-anak presentasi, tapi presentasinya itu dibuat seperti pameran. Jadi setiap kelompok kemarin kan ada 4 orang, yang 2 orang itu ada yang bertugas menjadi stand, kemudian yang 2 orang lagi bertamu di kelompok yang lain seperti itu. Dan untuk pembelajaran yang kemarin saya rasa cukup menyenangkan bagi mereka karena mereka merasa terlibat langsung pada waktu pembelajaran. Jadi tidak ada yang ngantuk dan sebagainya kayak pembelajaran yang sebelumnya. Mungkin seperti itu Bu Sofi yang bisa saya paparkan pembelajaran kemarin di 11 PS. Setelah Ibu
memaparkan hari ini, Ibu merasakan sesuatu apa ya? Atau hal apa setelah kejadian kemarin? Saya merasa sangat senang dan saya merasa juga pembelajaran saya bisa lebih berhasil dengan tujuan saya agar anak bisa menentukan panjang busur dan luas juling lingkaran tadi, karena mereka semua itu aktif gitu dalam pembelajaran, jadi terlibat langsung semuanya, jadi tidak ada yang bengong sendiri seperti itu, tidak ada yang tidur dan sebagainya, sehingga mereka juga merasa senang. Selain itu saya juga merasa senang juga karena lebih bisa mencapai tujuan pembelajarannya seperti itu. Jadi Ibu merasa senang, muridnya juga senang Ibu karena tujuan pembelajaran dapat tercapai. Menurut Ibu, dari hasil pembelajaran kemarin, kelebihannya apa Ibu? Oke, untuk kelebihannya saya merasa mereka lebih aktif dalam pembelajaran, lebih merasa dilibatkan langsung, mereka lebih senang katanya, dan mereka lebih bisa memahami materi gitu Bu. Untuk yang kekurangannya itu kemarin mereka itu agak tidak jelas dengan agak bingung dengan cara pembuatannya, mungkin karena penjelasan saya mungkin kurang lengkap gitu. Kemudian yang kedua kekurangannya itu alat untuk membuat alat peraga tadi itu ada beberapa kelompok yang tidak menyediakan, jadi tidak lengkap, jadi ada yang minjem ke kelompok lain seperti itu, jadi mungkin persiapan mereka kurang juga kayak gitu. Baik Ibu, terima kasih tadi Ibu sudah memaparkan tentang refleksinya, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kedepannya rencananya Ibu seperti apa? Untuk ke depan rencana saya yang pertama ya masih mencoba untuk proyek, cuma nanti sebelumnya mungkin ada penjelasan yang lebih lengkap dari yang kemarin. Kemudian yang kedua persiapan peralatan harus sebelum memulai pelajaran harus dicek lebih dahulu sehingga semua kelompok siap alat dan seperti itu. Oke. Jadi Ibu lebih tetap pada pembelajaran pada proyek, kemudian nanti kekurangan tersebut akan Ibu usahakan dimaksimalkan, seperti adanya penjelasan dulu sebelum anak-anak melakukan membuat proyek, kemudian ada persiapan per kelompok. Demikian Ibu, benarkah? Iya. Baik, bila dirasa cukup atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi untuk masalah perbaikan tidak lanjut ke depannya? Ya, mungkin untuk perbaikan ke depan juga saya pengennya ada diferensiasi kelompok, karena kemarin kan pembuatan kelompoknya itu saya serahkan ke anaknya, monggo yang penting nanti satu kelompok 4 orang, jadi mereka pilih sendiri. Untuk ke depan saya pengennya ada diferensiasi kelompok, mungkin saya campur dari peserta yang punya kepandaian yang sedang, kemudian tinggi dan rendah seperti itu, jadi heterogen seperti itu. Oke, baik. Jadi kedepannya Ibu akan menambahkan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang mungkin akan Ibu mulai dari tentang pembagian kelompoknya gitu ya. Yeah. Oke, mungkin dimulai dari itu, mungkin juga bisa berlanjut diferensiasi yang lain ya Bu ya. Yeah. Baik Ibu, tadi udah
merefleksikan hasil pembelajaran kemarin bersama saya. Apa yang Ibu rasakan setelah bincang-bincang bersama saya pada hari ini? Setelah perbincangan ini saya merasa ada sebuah masukan, pencerahan untuk pembelajaran saya ke depan. Mungkin ada masukan dari Bu Sofi untuk bisa lebih baik lagi ke depan. Kemudian juga mungkin ada pencerahan dari Pak Eko. Monggo Pak Eko nanti bisa disampaikan agar pembelajaran saya ke depan bisa lebih baik lagi. Bagus, Ibu tadi sudah bisa merefleksikan masukannya, tinggal dilanjutkan saja. Kita aja nanti rencana-rencana kedepannya juga dilanjutkan, semoga lebih baik dan lebih berhasil seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Baik Pak Eko, selanjutnya saya serahkan sama Pak Eko waktu dan tempat. Terima kasih Bu Sofi telah menyaksikan percakapan pameran dengan Bu Satya selaku pemasuk Jawa dari observasi. Meskipun saya tidak melihat langsung dengan percakapan tadi, benar-benar pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Satya sudah mengapa yang tadi biasa Diwantoro, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan tiga tadi juga mulai melibatkan peserta aktif di pembelajaran, kemudian nanti akan ke pembelajaran di presensi juga, yang nantinya betul-betul benar-benar yang pembelajaran berpusat pada siswa yang sudah bisa dilakukan sudah bagus, dan Sofi sendiri tadi melakukan coachingnya juga berjalan tadi, sehingga dari permasalahan-permasalahan yang ada oleh Bu Satya bisa dijawab langsung dengan Bu Satya tanpa Bu Sofi berikan masukan atau komentar. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk Bu Sofi, Bu Satya. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko atas masukannya buat kami. Baik Bapak Ibu, demikian hasil bincang-bincang kita pasca observasi di kelas, dan saya ucapkan terima kasih pada Pak Eko sama Bu Satya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.